Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Suara saya jelas nggak ya? Jelas Mbak, kedengaran. Oke, sip. Oke. Tetap jelas merdu, Pak. Ini barusan kan ada ADP, ADP-nya bagus tuh. Wah, udah trading ya Mbak? Udah sih. Masa sih enggak gitu ADP loh. Dan saya kan udah share file ADP tadi. ADP tadi itu keluarnya sekarang yang tadi keluar itu 692.000 orang. 692.000 warga Amerika berarti direkrut sama ADP jadi tenaga kerja baru ya. Kalau yang asumsi saya sih, ini besok lagi ada data ISM pas kayaknya bakalan bagus juga. Terus payroll kalau ADP bagus, ya ada indikasi payroll di depan nanti juga bagus. Dua angkanya akan cenderung besar. Nah kalau gitu ya strong dollar deh. Jadi saya nanti deh saya lihatin posisi saya lagi ada posisi di euro ya. Cuma yang menarik menurut saya sih kalau untuk itu kayaknya gold deh. Gold ya. Kaitannya kan ada apa? The Fed kan ada isyarat mau tapering ya, mau mengurangi jumlah stimulus. Tepatnya bukan stimulus ya, mungkin bond purchase mereka mau penyertaan pemerintah ke swasta itu mau dikurangi dari yang budgetnya itu 120 miliar US dollar per bulan mungkin nanti akan mulai dikurangi. Si Powell udah bilang di FOMC kemarin, dia bilang untuk melakukan itu maka dia perlu melihat gimana sektor tenaga kerja, dan malam ini tenaga kerja bagus. Pasti bagus lah udah. Ini calon-calon duit lagi nih Mbak ya. Iya. Gimana nanti nih? Oke, boleh kita mulai kali Mbak ya? Boleh. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu peserta Edukasi Zero to Hero GKM Pontianak. Malam hari ini yang bergabung masih sedikit, baru ada Mbak Nitra ya, Mbak Nitra. Ya. Ada Tri TWH, ada Bapak Andi Kapela, Pak Husni, Ibu Jenny, Ibu Lili. Ini Bapak Panjin sepertinya ya, Pak Panjin. Ada RWN, ada Bapak Telisen, dan ada Bapak atau Ibu RDW nih. Selamat bergabung di Zero to Hero di episode kedua nih Bapak dan Ibu. Nah, kembali lagi nih bersama saya Albinus sebagai host edukasi terstruktur istimewa kita nih di GKM Pontianak Zero to Hero. Dari nol Bapak dan Ibu kita akan kembali ke nol dan kita akan berkembang bersama. Benar ya Pak Nitra ya? Ya, betul. Nah, dan tentu saja nih malam hari ini bersama edukator kita tercinta Bapak Sanitra Dharma. Oke. Mbak Nitra sehat ya Mbak? Ya, alhamdulillah. Sehat. Nah, Bapak dan Ibu gimana? Sehat ya? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan semoga sehat Pak, apalagi kalau profit. Itu yang ditunggu ya Bu ya. Imun langsung Pak, imun. Nanti Bu, harapannya dari pelajaran ini kita dapat vaksin anti floating Bu. Nah, vaksin anti floating itu yang ditunggu. Itu ditunggu banget itu Mbak. Boleh tuh. Kalau kita sebenarnya kan nggak butuh Sinovac, AstraZeneca, atau nanti yang bakal datang Pfizer, Moderna, kita nggak butuh. Kita butuh vaksin anti floating. Nah, itu asli Mbak. Itu dijual berapapun itu pasti dibeli orang itu. Aduh. Nah, Bapak dan Ibu, malam hari ini ya kita sudah memasuki episode yang kedua nih. Saya rasa semua yang hadir malam hari ini juga udah kenal Mbak Nitra ya, seorang trader yang sudah trading dari tahun 92. Jadi karena tidak ada, sepertinya ada yang baru bergabung juga. Nah, tidak ada salahnya kalau
saya perkenalkan kembali ya, Mbak Nitra ya, boleh ya? Boleh. Nah, berikut ini adalah Bapak Sanitra Dharma, Bapak dan Ibu. Beliau ini adalah salah satu trader senior di Indonesia, Bapak dan Ibu, yang sudah mulai trading dari tahun 92. Nah, beliau juga dikenal sebagai naked trader atau seorang trader yang trading dengan candlestick, jadi nggak ada pakai indikator. Kalau Bapak Ibu datang ke kantor, Bapak Ibu lihat chartnya punya Mbak Nitra, pasti langsung putih, wah hitam putih doang nih gitu. Alasannya itu dulu waktu ditanya supaya kalau ngeprint hemat kertas ya Mbak, hemat tinta ya. Nah, itu nanti ada kita bahas juga di materi yang selanjutnya ya Mbak ya, tentang itu ya. Tentang jurnal sistem kayak gitu kan? Ya, tentu ada. Nah, ada. Nah, Bapak dan Ibu pastikan jangan sampai ada yang ketinggalan loh. Ganteng fotonya Mbak. Iya, ganteng banget nih. Rapi lagi kan. Nah, metode entry pasarnya Mbak Nitra ini dikenal dengan nama 1% candlestick Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu belum tahu, Bapak dan Ibu bisa googling di Google itu, kalau Bapak Ibu ketik 1% candlestick itu akan muncul namanya Pak Nitra 1. Itu nickname-nya Mbak Sanitra Dharma Bapak dan Ibu. Nah, pada episode yang sebelumnya ini kita sudah membahas secara lebih lengkap bersama Pak Nitra dan Pak Alam tentang apa saja yang Bapak Ibu wajib ketahui sebagai seorang trader sebelum mulai klik buy atau sell di MetaTrader Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu mestinya harus tahu dulu apa yang kita bahas di episode yang lalu. Sebelum Bapak dan Ibu mulai masuk dari pakai 1 lot, pakai 0,1 lot, bahkan pakai 10 lot. Nah, itu Bapak dan Ibu mestinya harus sudah tahu dulu materi yang kita bahas di minggu lalu ya Mbak Nitra ya. Ya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang mungkin belum ikut di webinar kita minggu lalu, Bapak dan Ibu bisa langsung hubungi marketingnya. Marketing Bapak dan Ibu yang bergabung, yang mengundang Bapak Ibu bergabung di webinar kali ini untuk dapatkan link rekamannya. Benar ya Mbak Nitra? Ya, betul. Nah, baik Bapak dan Ibu, baik juga Mbak Nitra. Ya. Lanjut dari pertanyaan yang masih mengganjal di Jumat lalu nih Mbak, tentang mekanisme Mbak, mekanisme trading, terus legalitas broker, mekanisme penerusan transaksi kita oleh broker, lalu pusat transaksi trading kita, dan hubungannya dengan pemilihan broker yang paling tepat nih Mbak. Iya. Nah ini penting banget nih. Kadang-kadang tuh trader tuh masih ganjel gitu Mbak. Aduh ini aku trading brokernya udah oke belum ya kayak gitu. Iya. Nah kalau saya dulu Mbak baca-baca di internet, salah satu yang jadi pembeda antara mekanisme trading di forex, gold, indeks dan yang ada produknya di GK Invest ini dengan trading di pasar saham tuh katanya karena trading forex ini nggak ada pusatnya Mbak, nggak ada bursanya gitu, seperti di pasar saham kan kita tahu ada pusatnya, bursa sahamnya kayak gitu. Terus kalau di forex ini disebut over the counter. Bisa dijelasin nggak Mbak nih gimana sih mekanismenya? Apakah over the counter tanpa bursa atau apa dulu deh Mbak, over the counter itu Mbak, silakan Mbak. Ada slide-nya Mbak. Wait. Zoom saya agak ngehang bentar ya. Oh, oke. Saya share screen dulu lah ya. Oke, silakan Mbak. Tapi dia masih ngehang. Masih muter-muter nih. Oke, jadi tapi suara saya kedengaran ya? Kedengaran Mbak, kedengaran. Oke. Cuma saya masih kesulitan nge-share screen ya, Zoom-nya masih muter-muter. Jadi tadi pertanyaan tadi kan tentang pembeda. Halo? Di pasar saham kita kenal ada di Indonesia lah ya, kita punya Bursa Efek Indonesia gitu. Kalau di forex nggak
Mau dicari kemanapun di Google aja nggak akan ketemu tuh forex bursa tuh nggak ada gitu, bursa forex tuh nggak ada. Nah dia ini cuma ada di tersebar di transaksi perbankan. Jadi nah di situ kemudian disebut sebagai over the counter. Yang membedakannya sebenarnya pengertian over the counter dengan yang in the counter gitu. Kalau di counter itu berarti kan kita bisa mencatatkan kepemilikan kita terhadap mencatatkan kepemilikan transaksi kita. Misalkan saya beli saham. Halo Mbak, putus-putus nih Mbak suaranya. Koneksinya mungkin nih Mbak. Saham pemilik sahamnya BRI gitu ya, saya boleh gitu. Nah, berbeda dengan di forex karena dia tidak tersentralisasi, jadi dia tidak terpusat di satu gedung, satu tempat gitu. Misalkan kita klik buy pound sterling gitu ya, kita buy pound sterling satu lot gitu. Kita nggak bisa bilang nggak bisa menyebutkan ke dunia gitu ya. Saya klik satu buy pound sterling. Ntar jadi sinyal. Kalau sinyal saya nge-sell pound sterling. saya sell pound sterling satu lot gitu. Kemudian saya mau catatkan nama saya Sanitra Dharma sell pound sterling satu lot di harga sekian. Nggak bisa gitu, kita nggak bisa, siapa yang mau nyatet gitu, dan kemudian siapa yang mau tahu gitu ya kalau di kita tuh nggak di forex nggak bisa. Jadi itu ya kita kalau trading forex ini ya tentunya out of the counter, over the counter, bukan over the counter tapi over the counter. Jadi dia tidak ada gedung yang terpusat. Itu sebenarnya yang kemudian membuat transaksi ini begitu besar. Iyalah kan semua orang jadi bisa ya, saya bisa transaksi di rumah gitu. Saya bisa dengan apa ya, memang yang bagian yang mengganjal adalah kalau kita misalkan kita ngumpul aja, misalnya kayak di GK ya, kita ngumpul gitu ya, kita jadi tahu nih berapa orang ya yang buy pound sterling, berapa orang yang lagi buy pound sterling, di harga berapa mereka lagi buy, kita bisa tahu. Jadi kita kemudian bisa memperkirakannya. Kapital bicara gitu, kapital bicara. Kalau yang paling membedakan begitu ya, antara forex dengan yang over the counter dengan yang in the counter, yang transaksinya terpusat gitu, dengan yang tidak terpusat, tersebar kemana-mana, ini tersebar melalui jaringan. Suaranya putus-putus. Ya. Ada yang bilang suaranya Mbak terputus nih. Videonya juga hilang. Ya guys, bentar. Kalau gitu, atau mungkin saya lock out sebentar ya, saya mesti matikan dulu nih biar bisa jalan ya. Oke Mbak. Saya keluar dulu sebentar. Iya, ditunggu Mbak. Aduh, dari kemarin ngapain? Kita sambil menunggu Mbak Nitra balik lagi bergabung bersama kita ya Bapak dan Ibu. Jadi tadi ada perbedaan antara yang in the counter dengan over the counter. Jadi di in the counter tadi kita jadi bisa mengetahui bahwa dalam satu bursa itu ada berapa yang buy, ada yang berapa yang sell. Nah, sedangkan over the counter nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Nitra, sambil kita tunggu ya Bapak dan Ibu.
Saya share screen ya. Oke, silakan Mbak. Oke, saya share screen. Masih disable tuh. Oke, sekarang Mbak. Saya share screen. Salah. Sebentar. Nah, oke. Nah, itu yang tadi dia jadi kalau di forex itu dia benar-benar kita itu nggak ada itu namanya mau cari exchange-nya yang forex itu nggak ada gitu. Dia adanya di dalam jaringan perbankan. Transaksi itu dari jaringan perbankan. Nah, tapi kalau kemudian di Indonesia ya nggak pakai tapi ya, tetap aja kita mengikuti namanya transaksi dunia. Kita mengikuti transaksi dunia. Di Indonesia ada beberapa pertama kita harus kenali dulu beberapa lembaga yang menjadi resmi ya terkait dengan forex ini. Kalau di Indonesia tuh trading forex itu kalau di Indonesia saya lupa pula tadi masukin. Trading forex di Indonesia itu disebut sebagai SPA. SPA. Jadi kalau di Indonesia tuh kita ini masuknya pertama ke bursa berjangka dan dia dalam SPA. Apa tuh Mbak SPA? SPA. Saya besarkan dulu. Jadi ini sistem yang ini singkatannya dia adalah kecilin lagi kegedean tuh. Namanya tuh sistem perdagangan alternatif. Tentu juga ada kalau dulu apa ya sempat jadi tanda ada banyak yang menanyakan ya kenapa ya kalau di Indonesia ini unik gitu katanya gitu. Di Indonesia kenapa badan pengawasnya kok kalau lihat di sini badan pengawasnya adalah Bapepti gitu. Dan kita di Indonesia ini mengenalnya sebagai sistem perdagangan alternatif. Jadi dia benar-benar sebuah alternatif perdagangan. Di Indonesia trading forex itu dianggap sebagai sistem perdagangan alternatif. Nah, dan diletakkan di bawah naungan Badan Pengawas Perdagangan Komoditi. Kita masuk dalam komoditi. Ada banyak yang nanya, ada beberapa tahun tuh nanya ke saya begitu, Pak ini kan forex ya, forex itu kan mata uang kok larinya ke komoditi. Komoditi saya tahunya kan komoditi karet gitu ya, terus karet kan komoditi ya, timah gitu ya, kemudian ada palm oil gitu ya, crude oil gitu ya, crude oil itu, kemudian ada emas itu kan komoditi semua ya. Kenapa forex masuk ke komoditi gitu ya? Kenapa? Karena awalnya perdagangan mata uang itu adalah sebuah perdagangan berjangka. Dia adalah perdagangan berjangka. Kalau kita di minggu sebelumnya kita udah jelas, saya udah sempat menyinggung nilai kontraknya kan 100.000 US dollar. Itu kayaknya ya kalau misalkan malam ini saya butuh 100.000 US dollar, telepon bank gitu ya, Pak saya butuh 100.000 dolar 5 menit lagi, nggak bakal ada bank yang jawab. Datang Pak kantor ambil, nggak ada. Pasti butuh waktu ya. Artinya butuh jangka waktu. Jadi ada apa istilahnya itu futures trading. Jadi artinya trading dengan penyerahan barang di kemudian hari. Nah, forex itu asal muasalnya tradingnya kayak gini, jangka. Maka cocoknya kemudian dijadikan masing komoditi. Akhirnya jawaban paling gampang itu seperti sekarang juga ya, kalau Bapak atau Ibu baca itu, kalau Bapak download kayak Indodax, ini kan kripto kemarin keren ya. Indodax, ada peluang, ada macam-macam tuh, ada kriptonya tuh. Semuanya labelnya di bawahnya ada tulisan Bapepti. Kenapa kripto kok jadi masuk dianggap sebagai komoditi? Jawabannya karena komoditi si forex yang kita perdagangkan seperti misalkan GBP USD itu di Indonesia tidak diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Alat pembayaran yang sah di kita cuma Indonesian rupiah. Jadi kalau Bitcoin bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Jadi dia dianggap sebagai komoditi yang bisa diperdagangkan.
Maka kemudian kita dimasukkan di sini. Dan kemudian dengan over the counternya ini butuh alternatif, karena kemudian kita itu kan kita tradingnya sudah tidak memikirkan soal fisik uangnya lagi. Kita sudah tidak memikirkan fisik uangnya lagi. Jadi seperti minggu kemarin kalau Bapak masih ingat, saya cerita tentang jualan motor ya. Dengan penyerahan 3 bulan, kita udah kasih DP-nya, ada kontraknya. Nah, sebelum barang itu diterima, si kontrak ini bisa kita putar-putar terus. Dan saking asiknya muter, kadang-kadang kemudian bisnisnya jadi, yaitu orang itu udah nggak mikirin motornya lagi. Orang cuma mikirin, yang penting pokoknya saya udah buy motor itu di harga 20 juta, saya harus bisa nawarin ke orang lain motor di harganya jadi 25 juta. Thread, beres. Dapat. Fokusnya di untung ya, Bang. Iya, tanpa dia memikirkan soal motornya. Sama seperti kita. Pernahkah kita begitu kita klik satu lot XAU USD, apakah kita pikir kita bakal nerima 3.110 gram emas gitu kan? Enggak gitu kan. Kita nggak butuh itu gitu. Tapi kalau dapat lumayan kayak. Enggak, kita nggak butuh itu. Yang kita cari cuma selisih harganya aja. Nah, di Indonesia itu disebut sebagai sistem perdagangan alternatif. Sebenarnya sih materi ini harusnya sih yang menjelaskannya wakil pialang kita nih. Wakil pialang kita ini kan memang sih ya mereka harus menjelaskan secara yang perundangannya. Nah, di kita diawasi oleh ini Bapepti ya. Jadi tetap namanya perputaran uang gitu kan, uang itu tetap harus ada pengawasannya. Perdagangan itu tetap harus ada wasitnya gitu, yang mengawasi perdagangan harus ada gitu ya. Nah, di Indonesia yang mengawasinya adalah Bapepti di bawah naungan Departemen Perdagangan. Ide awalnya kalau di Indonesia, kenapa akhirnya kemudian kita sampai ada trading forex ini? Ide awalnya itu di Indonesia itu back to history, kembali ke sejarah. Indonesia itu kaya akan komoditas. Indonesia itu kaya akan komoditas. Gara-gara kaya akan komoditas itu dijajah kita dijajah 350 tahun sama Belanda. Kita dijajah 3,5 tahun dengan Jepang. Benar nggak sih? Google dulu tuh. Kita dijajah dengan Portugis, kita dijajah dengan Spanyol. Gara-gara komoditas itu, gara-gara banyak komoditas itu. Tapi ada tapinya lagi. Kalau Bapak ada yang terlibat dengan punya kebun kelapa sawit, begitu panen, Bapak pasti mau nggak mau harus nanya harganya ke luar negeri dulu. Berapa ya harga kelapa sawit sekarang ya? Nggak bisa itu, nggak di komoditas itu uniknya begitu. Untuk Indonesia kita tuh nggak bisa. Saya punya kebun kelapa sawit, kemudian saya mau jual, ukurannya apa ya? Saya mau jual pokoknya di harga yang saya inginkan gitu. Nggak ada. Kita harus tanya dulu harga rata-ratanya berapa di pasaran, baru jadi harga pasar, baru kita kemudian bilang, oh ya saya jual di sini. Gitu. Di kita itu, maka kemudian sejak tahun 2000 kemudian pemerintah mau tuh punya satu pasar yang nantinya pasar itu kan ada dua fungsi dari bursa atau pasar, yaitu pertama adalah pembentukan harga. Pemerintah mau komoditas itu kita sebagai pemilik harga komoditas itu. Niat awalnya begitu. Saya kebetulan terlibat di sana gitu waktu di Jakarta tahun 2000, waktu pembentukan bursa berjangka Jakarta. Nah, kemudian yang kedua adalah bursa itu tempat spekulasi. Ini yang menarik, perputaran modal untuk memutar modal. Ini yang mau dipakai. Jadi selain buat menentukan harga, bisa mendatangkan devisa nantinya. Harapannya begitu. Tapi kemudian problemnya satu, waktu tahun 2000 itu kita itu masih zamannya konglomerasi gitu. Monopoli dagang masih tinggi. Alhasil yang berkutat misalkan di satu komoditas grup A doang gitu dengan anak perusahaannya, jadi pemainnya nggak banyak. Apa yang bisa memperbanyak pemainnya dulu? Pemerintah harus mulai mengenalkan perdagangan berjangka ini ke masyarakat dulu, dia kenalkan dulu, jadi pemainnya datang banyak, nanti petani-petani kita pada nggak mau loh trading berjangka, nggak mau. Siapa tahu nanti kita berdagangnya begitu kita, harapannya ke depan nanti di MetaTrader itu ada kelihatan tuh pernya itu adalah IDR DRM, Indonesian Durian. Harapannya bisa begitu nantinya ke depan, tapi entah kapan area, dan mungkin udah nggak ada, baru itu ada kali. Kan kesiannya petani pas panen harganya malah turun ya nggak. Nah itu kan kalau pakai bursa mereka ada jaminan harga, mereka tidak akan rugi walaupun harganya menurun. Nah
Di situ awalnya ide awalnya kemudian biar pemainnya rame, dibikinlah sistem perdagangan alternatif. Dan tapi sekarang problemnya nambah. Masyarakat Indonesia lebih suka perdagangan alternatifnya ketimbang perdagangan komoditi aslinya. Jadi sama aja, belum berhasil ya. Nah, kita punya 2 bursa nih. 2 pasar yang untuk itu. Yang pertama itu namanya sekarang adalah GFX ya. Ini adalah bursa berjangka pertama Indonesia nih. Dulu namanya itu Bursa Berjangka Jakarta. Cuma nggak keren. Jadi ganti dia Jakarta Future Exchange. Dia didirikan tahun 1999 di 19 Agustus ya. Kemudian produk yang ditawarkan di sini adalah emas ya. Kemudian kakao nih produk Indonesia semua nih. Dan juga kemudian di dalamnya juga ada spa gitu. Di dalamnya juga ada sistem perdagangan alternatif. Itu ada forex-nya di situ. Forex-nya ada di situ. Kemudian untuk menyelesaikan transaksinya dia pakai keliling berjangka, namanya keliling berjangka Indonesia. Ini untuk menyelesaikan transaksi yang terjadi di JFX. Kemudian di tahun 2009 kita datang lagi. Sebelumnya juga ada bursa berjangka Surabaya, tapi nggak langgeng ya. Kalau nggak salah itu umurnya cuma 2 tahun terus berhenti. Ada satu lagi kemudian namanya ICBX. Ini yang baru ini tahun 2009. Bukan baru sih, baru ada tahun 2009. Ini yang diperdagangkan itu ada emas, terus palm oil, forex juga dalam sistem SPA, kemudian minyak dan timah. Ini dia didukung oleh Indonesian Clearing House. Nah, ini yang kita punya, Jadi cuma kalau Bapak datang ke sana ke sananya gitu ya, agak beda dengan saham, Mbak. Bedanya ya mungkin nggak terlalu ramai kali ya, sepi kali. Gitu aja kan. Oke. Nah, GK udah salah satu di sini ya, Kak. GK udah jadi member harus ya, Pialang Indonesia tuh harus jadi member di salah satu atau di keduanya gitu. Mereka inilah yang jadi penyedia harga. Penyedia harga. Jadi harga yang kalau pas kita ngeklik ya, bukan harga yang tampil doang, tapi pas kita ngeklik kita nanti akan dapat dari pemberi harganya adalah ini JFX atau CICDX. Nah, itu ulasan gampangnya tuh. Pak, gampang atau mumet gitu ya. Bentar saya ngintip euro saya dulu. Tuh kan turun. Turun dikit. Oke. Lanjut. Oke, lanjut, Mbak. Oke. Nah, apalagi ya? Tadi Mbak ada sedikit singgung tentang penyelesaian oleh lembaga clearing gitu. Ya. Betul. Lembaga, gimana tuh Mbak penyelesaian, maksudnya gimana? Oh gini. Nah ini saya nggak bisa nyoret ya. Oh ada annotate. Ada. Ini saya besarkan dulu. Nah, misalkan kalau ini kan, kalau si Bapepti ini radar dan dia liatin begini nih. Ini radar, dia liatin kegiatan kita tuh, dia liatin. Terus ini dia juga jadi telinga nih buat nasabah. Misalkan nasabah punya masalah, ngadunya tuh kemana gitu ya. Kalau misalkan Bapak tuh kesel gitu dengan GK gitu ya, ngadunya kemana? Ngadunya ke sini, Pak. Boleh, bisa ngadu bisa ke situ gitu. Misalkan, tapi jangan ngadu yang gimana ya? Kalau ada masalah ngadunya ke situ. Biasanya misalkan kalau cuma Pak, kok saya susah connect di GK, itu nggak perlu ke Bapepti gitu ya. Nggak perlu ke Bapepti kalau gitu. Ini mungkin masalah yang nggak dibayar gitu ya, Mbak? Misalkan kayak gitu. Atau Bapak mau ngecek keberadaan segregate account Bapak gitu. Berapa sih account kita tuh, bener nggak sih sisa segitu ya, boleh gitu. Cuma biasanya nggak, kalau nggak terlalu urgent. Nah inilah problemnya di Indonesia juga gitu. Kalau nggak terlalu urgent biasanya sih nggak terlalu heboh mereka. Nah, ini misalkan kita ambil posisi buy, kita ngeklik lah ya. Ini pasarnya nih, ini pasarnya.
Ini pasarnya nih. Ini pasarnya, pasar berjangkanya ini ya, pasar berjangkanya. Kok ini saya buang? Ini juga pasarnya, sorry. Ini pasarnya. Di pasar beda dengan pasar pagi gitu, pasar pagi, pasar Senin, pasar Minggu gitu beda gitu. Kalau gitu kan kita bisa keluar masuk. Di sini kita nggak bisa keluar masuk, nasabah tidak bisa langsung ke sini. Nggak bisa. Dia harus melalui perantara perdagangan dulu, harus melalui ini. Makanya di sini munculnya pialang berjangka. Jadi kalau kita mau ambil posisi, kita harus melalui ini dulu. Kalau cuma informasi harga kita bisa, nasabah bisa langsung tahu berapa harga sekarang, gampang lah ya semua apa dengan apa teknologi informasi sekarang semuanya gampang. Tapi kita untuk melakukan transaksi nggak bisa langsung, harus melalui ini dulu. Nah, jadi begitu kita klik, ordernya lari ke sini, lari ke pialang berjangka. Si pialang berjangka, jadi kalau kita klik langsung ke sini. Nah, dia kemudian akan menyalurkan ordernya ke si pedagang. Pedagang itu ya kalau di pasar ya dia yang ya di pasar ya letaknya para pedagang itu kan, pedagang itu letaknya di situ di pasar itu. Dia inilah yang bisa mengambilkan posisi yang kita mau. Ini di sinilah dia. Jadi nanti dia akan tanya nih posisi yang tepat buat nasabahnya, apakah dia ambil sorry kok ini kepanjangan. Kok coretannya jelek ini, mohon maaf Om ya ini. Jadi dia ngambilin, mintain harga di sini. Jadi kalau di GK itu kalau kita klik misalkan kita klik buy go, bukan sinyal ya, bukan sinyal. Contoh nih, contoh ya. Sell go, bisa kita sell go. Bisa jadi dapat harga itu dari sini, dari JFX. Atau harganya mungkin kita bisa dapat dari ICDX. Mana yang paling responsif nanti itu yang akan jalan. Di forex itu semuanya instan. Begitu kita klik buy langsung dapat gitu ya. Begitu kita klik sell, nah ini biasanya yang paling banyak pertanyaan gitu. Saya sell, saya nggak punya apa-apa terus saya sell. Langsung dan juga gitu, langsung dan. Beda kan misalkan kalau kita mau jual mobil gitu ya, pasang pelang dijual. Kalau bisa laku dalam 5 menit luar biasa. Itu lagi mujur banget lah. Mau mobil sebaru apapun nih baru aja sign agreement dengan dealernya, tiba-tiba nggak jadi deh kita jual lagi, si dealer langsung bilang nggak mau, atau dia langsung tawarin harganya jatuh ya nggak mau dia mau beli bekas. Benar. Pasti nggak bisa langsung. Nah kalau di kita begitu kita sell kita langsung done. Kok bisa gitu? Ini pasar. Sorry, lingkarannya kegedean, jauhan. Ini pasar. Di dalam pasar ada pedagang-pedagang. Pedagang gitu, ini pedagang. Banyak pedagangnya banyak. Gitu. Harusnya pedagangnya banyak. Jadi saat kita klik sell, dia kontak di sini nih. Kenapa? Karena dia harus mendankan atau dan kata lain mau nggak mau dia harus melakukan ambil posisi berlawanan. Gitu. Seakan-akan posisi berlawanan. Tapi bisa jadi juga tidak dia ambil sendiri. Gitu. Dia harus buang aja ke sini dia. Lu mau nggak? Mau, oke mau, gue mau. Dia ambil. Tapi dibalik lagi sini, tercatat sini dan kemudian semuanya tercatat. Jadi semuanya dan ini semuanya pedagang-pedagang ini itu kesannya seakan-akan mereka itu jadi market maker-nya gitu. Yang ngebuat harga itu begitu alur ordernya apa transaksi kita tuh begitu instan begitu cepatnya langsung dan gitu. Si pedagang kalau di luar negeri ini namanya liquid provider, si penyedia likuiditas gitu. Dia menyediakan likuiditas. Nah, ini kan dia begini nih, bisa jadi kayak gini. Lalu gimana untuk menyelesaikan transaksi di antara mereka? Yang penting catat aja dulu nanti mereka berdua lapor ke sini. Dia nanti yang settlekan, dia nanti yang clearkan. Oh, kok kamu yang punya sell, oh kamu yang punya buy. Dikompakkan di situ nanti. Baru nanti muncul di sini semuanya nanti akan jadi satu kesatuan. Jadi klop gitu ya. Dengan semuanya itu Bapak Peti periksa gitu, Bapak Peti akan pantau gitu. Bapak Peti akan pantau.
Nah, ini di kita. Jadi clearing berjalan tuh fungsinya tuh dia mau menyelesaikan apapun yang terjadi di sini, di lingkaran ini ya, lingkaran ini. Nah, dulu saya pernah nanya gitu, dulu saya pernah gimana ya? Kalau dulu tuh kami itu kan pakai telepon gitu ya. Kalau sekarang sih pakai teknologi, pakai cepat gitu. Kalau dulu kami pikir ya dulu ya, ini bukan GK ya. Kami pikir begitu nasabah klik, bukan klik ya, angkat telepon terus telepon ke pialangnya. Ini begini aja nih. Atau kalau saya lagi buy, berarti broker saya lagi sell. Karena nasabah dengan broker gitu ya. Sekantor ngebuy, dia berat gitu, ngeri. Kalau sekantor lagi ngebuy, itu seakan-akan si kantornya itu, si pialangnya, si brokernya itu lagi jadi apa? Ini kayak ini loh, kayak bola Real Madrid lawan timnas. Ada nggak yang berani megang timnas? Timnasnya masih latihan pula lagi sekarang. Kalah mereka kemarin, dihajar habis-habisan di kualifikasi, parah banget deh. Ada nggak yang berani megang timnas? Nggak ada, kayaknya mau nggak mau lah si kantor itu megang timnas dengan ngeri gitu ya, ngeri. Nah dulu kayak gitu. Kalau sekarang semuanya gini jalan. Apa yang bikin kita tenang ya? Pas bener nggak sih dia jalan gitu? Dia jalankan order kita ke sini. Salah satunya yang paling mungkin gitu ya. Pertama itu komisi. Ini yang paling simpel menurut saya, yang paling simpel. Ya, kalau kita Bapak mau memastikan pialang Bapak tuh bener nggak ya gitu ya? Komisi, Pak. Kok gitu ya? Dia kan cuma perantara di tengah-tengah ini aja. Ngapain ya dia mau ngambil resiko kok? Menjadi lawannya nasabah gitu. Mendingan saya ambil komisinya aja. Lalu dia buang ke sini. Di sini tentu ada biaya juga yang kemudian Bapak akan lihat di situ dalam bentuknya spread. Jadi di sini komisi, di sini perbedaan bid dan asnya itu haknya mereka, mereka dapat. Jadi kalau kemudian apa ya, mungkin ini sesuatu yang haram disebutin gitu. Kalau dari dulu sih dimanapun ini Pak, pastilah lama-lama tuh otak tuh agak-agak ngeres juga gitu, agak-agak ngeri. Ini bandar nggak ya gitu ya, bandar nggak ya gitu. Nah, salah satu yang mungkin menghalangi pemikiran itu adalah Pak, lihat ya, pertama itu yang saya suka mengamati, ada nggak sih komisi gitu. Kalau ada komisi, si bandar tuh biasanya nggak pakai komisi Pak. Kalau bandar biasanya ngapain udah jadi bandar ngasih komisi lagi gitu kan. Capek banget gitu ya, udah gua telan sendiri aja gitu. Atau dia apa ya, biaya itu tetap akan ada gitu, biaya itu akan ada. Dia menilkan biaya itu biasanya itu ya selamat datang di bandarisasi gitu. Nah, tapi kalau ada ini ya, ini yang paling simpel ya, paling simpel. Kemudian informasi mengenai ini bandarnya si bandarnya apa bandarnya, brokernya bandar atau bukan. Kemudian informasi mengenai siapa sih liquid provider kami gitu misalkan. Kalau di Indonesia namanya pedagang. Kalau Bapak bikin account di GK gitu ya, pas di bagian belakang itu, sebelum yang jika terjadi masalah maka Bapak mau pilih ke peradilan mana gitu, itu ada tuh informasi mengenai Adikarya Cipta Persada, itu adalah pedagangnya GK. Dan boleh bilang kalau Bapak buka akun yang broker lokal rata-rata, bukan rata-rata, harus karena regulasinya gitu, menampilkan informasi mengenai keberadaan pedagang berjangkang. Kalau bandar, dia nggak akan Pak nyebutin siapa di atasnya Pak. Nggak bakal gitu. Ngapain nggak nyebutin di atasnya, buat apa gitu. Biasanya dibilang sebagai, itu rahasia dapur. Mohon maaf, itu rahasia dapur. Tapi, kesamanya sama gitu ya. Bapak nggak bisa ke sini, langsung ke sini nggak bisa. Kan ada bayangannya gitu. Kalau saya pakai ke sini, kalau saya ke sini lewat ini, saya kena komisi. Biar nggak kena komisi, saya langsung ke sini aja. Bapak nggak bisa, kalau di Indonesia nggak bisa. Bapak harus lewat ini dulu.
Kalau Bapak bisa, ya Bapak langsung ke sananya berarti gitu kan. Kira-kira gitu ya nih. Nah, kemudian ini nih ada satu nih kita nih. Di Indonesia kita juga pakai ini namanya bank segregate account. Rekening terpisah gitu ya, rekening terpisah. Apa sih yang dipisahkan? Kenapa dia begitu penting gitu ya? Dia memisahkan. Jadi kalau Bapak mau jadi nasabah kan harus tetap menyetor. Kalau mau trading kan masuk lah cuma buka account gitu ya. Buka account aja, begitu buka account selamat, dapat email selamat Anda sudah jadi selamat bergabung di GK Invest gitu. Emailnya, bayangkan kalau emailnya cuma begitu aja. Terus Bapak menghadapi MetaTrader yang kemudian ini gimana ya saya mau trading ya gitu. Tiap kali ngeklik not enough money terus gitu. Karena duitnya belum ada gitu. Tetap kita harus nyetor uang gitu. Nasabah kemudian harus menyetor uang ke sini kan. Ke rekening segregate account. Yang dia segregate tuh jadi penting, dia memisahkan ya si keuangan internal. Pialang ya. Dia misalkan keuangan internal pialang gitu. Dengan uang nasabah tentunya. Jadi kemungkinan terburuknya kan ya namanya usaha kan bisa turun naik gitu. Perusahaan ini tiba-tiba si pialang ini tiba-tiba kolaps, uang nasabah aman di sini letaknya. Apalagi ini dipantau sama dia. Dipantau nih Pak. Pantau. Bapak Peti secara rutin ini akan minta nih ke sini kaitan dengan apa rekening si nasabah, laporan bulanan, tribulanan, 6 bulanan, 1 tahunan dia minta terus. Bahkan sampai kita kolaps pun laporan itu masih akan bisa ada. Gitu. Kalau nasabah sudah misalkan tidak transaksi lagi, laporan ke sini tetap akan ada untuk ngecek di sininya nanti keberadaan itu ya. Jadi kalau misalkan out of service gitu ya, collapse gitu ya, atau ditutup karena melakukan kesalahan terhadap satu misalkan Bapak Peti lumayan tegas loh, ada satu broker tua ya, broker tertua di Indonesia bahkan ada Millennium itu ditutup sama dia karena pelanggaran administrasi ya. Uangnya nasabah gimana? Uang nasabah aman Pak di sini Pak. Bapak tinggal kalau Bapak jadi nasabah pialang ini Bapak tinggal lari ke sini buktikan kalau Bapak yang jadi benar-benar nasabahnya. Jadi itu Pak, jadi yang kayak statement ada laporan statement yang kalau broker itu mengirimkan laporan keuangan catatan transaksi Bapak dalam bentuk email jangan dibuang. Itu bisa jadi pembuktian atau Bapak secara rutin mencetak sendiri trading history itu Bapak print out aja yang dari MetaTrader diekspor jadi statement kan bisa ya. Dicetak sendiri itu disimpan gitu. Untuk apa? Untuk menjaga ya kalau ya amit-amit ya. Saya masih mau kerja di sini soalnya amit-amit gitu. Amit gitu ya. Jadi Bapak bisa ke sini jadi masih terbukti sebagai nasabahnya itu dan kemudian bisa mengambil dana yang tersisa untuk di segregate-nya. Sekarang pun kalau Bapak jadi nasabah aktif, Bapak sebenarnya bisa nanya ke Bapak Peti. Di segregate account saya ada berapa duitnya? Cuma kadang-kadang gitu Bapak Peti itu ya Bapak Peti namanya kan masa sih ya misalkan aja kayak account saya gitu, account saya lagi kelihatan $500 tuh saya tanya, Pak segregate saya ada berapa sekarang itu norak banget kayaknya. Mohon maaf ya Pak, paling jawabnya itu mohon maaf Pak, Bapak tanya aja ke pialang Bapak, silakan hubungi pialang Bapak, pasti begitu dia. Tapi kalau dana kita 5M, kalau nggak dijawab, kita bakar aja dia. Kira-kira gitu ya, kira-kira gitu gambarannya. Oke, makasih Mbak. Keren banget. Jadi kalau kita mau telisik ya Mbak, ternyata lumayan panjang prosesnya sebenarnya Mbak ya, waktu melakukan transaksi itu ya. Ayo turun terus. Ya. Aduh. Ini gini Pak, ini harus gini. Ini kita turunkan. Nah, oke. Itu kita turunkan. Hah, ini bisa ngajar ya. Oke, next. Oke, next.
Nah, Mbak, kalau sekarang nih kan kalau saya sendirilah kalau nonton YouTube gitu atau browsing di internet itu banyak banget Mbak iklan tentang broker Mbak. Iya, iya. Baik broker lokal kayak GK, terus beberapa broker lain. Terus ada juga nih iklan dari broker-broker luar Mbak. Ya, betul. Yang kita sering baca beritanya bahwa dia sering diblokir Bapepti, tapi tapi masih loh. Iya, iya. Dia jadi pilihan sebagian trader di Indonesia, Mbak. Nah, kadang-kadang tuh kalau di forum juga si trader yang dari broker luar ini tadi itu biasanya jelek-jelekin broker lokal nih. Pasti. Lu setor duit ke broker lokal pasti duit lu habis gitu, dia bilang gitu Mbak. Iya, iya, iya. Itu kenapa sih Mbak kok broker lokal tuh bisa dapat image gitu tuh gimana sih? Nih dulu ya, ini keadaan dulu deh keadaan. Kalau pakai itu mungkin kalau di novel gini kan, pada suatu masa itu long time ago. Saya bicara ini aja, saya bicara kondisi trading zaman dulu. Kita tradingnya kan nggak pakai platform, kita trading pakai telepon ya, cuma ngeliat harga di telepon. Dulu boleh bilang semuanya serba susah ya. Jadi boleh, kalau zaman dulu itu semua marketing jadi trader. Semua marketing jadi trader. Pasti begitu Anda itu jadi marketing di broker, kemudian dapat nasabah, otomatis dialah pengelola dana nasabahnya. Soalnya memang aneh juga gini, misalkan saya follow up, Pak, ayo Pak masuk ke forex Pak. Forex kan 24 jam, peluangnya banyak. Kalau Bapak trading di Go satu hari bisa dapat $2.000. Kalau dulu nggak ada 0,1 lot ya, dulu 1 lot ya gitu. Dulu 1 lot loh. Kita nggak punya 0,1, kita 1 lot. Jadi satu hari Bapak bisa dapat $2.000. Wah, kan orang tertarik. Wih, mantep nih ya. Boleh dong saya store. Dia store, plek. Begitu udah store, kalau ngikutin regulasi gitu, kalau ngikutin enaknya gitu. Kan marketing tugasnya cuma jadi introduce broker ya, dia mengenalkan brokernya doang. Kemudian selanjutnya siapa yang trading? Harusnya sih yang punya duit. Tapi sekarang yang punya duit bingung. Saya sudah diiming-imingi katanya dengan potensi keuntungan besar. Sekarang saya gara-gara iming-iming kamu, saya jadi begadang sampai jam 1 malam. Kurang ajar banget katanya gitu. Udah kamu tanggung jawab gitu. Jadi akhirnya kemudian marketing lah yang trading. Kemudian belajar kemana? Internet aja nggak bebas gitu kan. Kemudian siapa yang ngajar? Lalu kemudian tanya lagi, gimana cara belajarnya gitu. Kita nggak ada akun demo loh dulu. Kalau mau belajar gitu, kalau kita mau latihan trading, nah jadi sekarang kan gini, misalkan saya di kantor depan monitornya, saya kemudian lihat harga gold 17.55, oke, saya sell di situ, catat 17.55 sell. Terus lihat bentar, oke dia turun lagi, yes profit, hasil. Gitu doang, tanpa ngeliat benar-benar tuh nggak lihat gitu. Itu kan nggak, ya tahu lah gimana hasilnya gitu. Kalau kita melakukan, kita masih sama aja melakukan kayak gitu ya. Boleh bilang ya, kalau dulu tuh, kalau sekarang banyak yang bilang saya itu naked trader gitu, naked trading modelnya. Kalau dulu nekat. Ya iya, saya mungkin bisa lihatin kalau dulu itu kami kan tradingnya begini. Ini kita full screen kan. Nah, ayo coba, misal kayak ini, gold. High low-nya belum lihat, bentar tampilkan high low-nya. Udah ada nih, tapi dia nggak mau lihat headernya dulu. Nah, banyak ya. Nih, misalkan informasi kayak gini. Nah, gold dia lihat dia 17.56, 570. Tuh, ini turun atau naik? kayak gitu kita. Jadi kalau bilang nekat ya nekat deh gitu ya. Kalau boleh bilang ya dulu nekat gitu. Jadi kemudian tahu sendiri gimana hasilnya. Orang sekarang aja ada yang belajar Fibonacci, belajar pattern, belajar ini itu masih bisa collab. Gimana yang nggak pakai itu gitu ya. Yang nggak pakai aneh-aneh udah. Jadi boleh bilang dulu
hasilnya kemudian apa yang hasilnya ya orang jadi ilfil dengan kita gitu ya, yang memperkenalkan trading itu jadi ilfil. Dan kemudian memang sebenarnya itu dulu broker lokal itu adalah broker afiliasi Hong Kong atau Singapura itu. Dulu adanya cuma ini aja, broker afiliasi Hong Kong dan Singapura. Pokoknya dia buka kantor, nanti ada surat-surat afiliasi dia dengan Hong Kong dan Singapura untuk dapat harganya. Singapura itu ada namanya Singapore Monetary Exchange, gitu aja sih. Nah, jadi kalau gini sih sebenarnya nggak lokal juga, luar bau-bau lokal gitu. Cuma orang langsung bilang ya karena dulu forex ya sama dengan big loss. Semua yang nyetor di Indonesia padahal nyetornya keluar lagi gitu, keluar ya loss. Jadi ya boleh bilang ya buruk gitu, kesannya buruk. Nah, sekarang sebenarnya nggak adil. Kalau yang masih sering menjelekkan itu sebenarnya nggak adil. Kemungkinan besar dia nggak update. Kemungkinan besar dia nggak update. Kemungkinan dia terlalu fokus. Tahun 2010 kalau nggak ada 9 atau 2009 atau 2010 broker-broker Rusia nih datang ya ke Indonesia ya. Datang ke Indonesia, tawaran dia saya paling ingat nih, no deposit bonus. Ada yang paling tenar dulu tuh Marketiva. Ada Marketiva, sekarang udah jadi AGA nggak salah ya. Dia kasih $5. Oh, saya penikmat ini dulu. Iya. Kemudian ada Insta. Dia mulai dengan 30. Sekarang juga masih ya, dia pakai gratisan $1.000 bahkan startup ya. Kemudian ada dan yang lain, dan kemudian yang awet tuh masih ada FPS, ada Okta, bahkan ada 2 nih. Okta sekarang ada yang masih luar dan ada yang udah di dalam. FPS sendiri sebenarnya ada yang broker lokal. Broker Rusia, apa yang dia tawarkan? Dia tawarkan sesuatu yang broker lokal, broker forex yang ada di Indonesia sebelumnya nggak ada. Apa yang dia tawarkan? Selanjutnya selain ini, education. Anda lihat di situs-situsnya banyak banget tuh teori-teorinya dia tawarkan, kemudian melalui forum edukasi ya. Bahkan ada yang itu dia bayar gitu biar orang ngepost, dia bayar gitu. Tuh, keren kan mereka kan. Jadi ini kemudian ya bikin orang jadi broker keren ya gitu, broker bagus gitu. Satu lagi, kemudian dia tawarkan ini high leverage. Ini kasih mimpi nih. Leverage-nya 1:1000, sementara di Indonesia 1:100. Jauh banget. Langsung di Indonesia kita butuh masuk minimal di zaman itu butuh 50 jutaan. Dia udah bisa dengan $5 bisa cukup. Jauh banget sisinya langit dan bumi gitu ya, langit dan bumi. Nah, kalau sekarang coba lihat sekarang broker Indonesia. Edukasi. Kita sekarang lagi edukasi. Iya. Sayang aja lagi ada COVID. Kalau nggak ada COVID kita juga bisa bikin secara offline. Terus kalau nasabah butuh tambahan tinggal datang ke kantor, edukasi ada, tinggal tanya, gampang. Grup-grup WA, grup-grup media sosial ada kita sediakan untuk edukasi. Edukasi kita tinggi banget sekarang. Terus leverage nggak tinggi-tinggi sih. Indonesia sekarang udah ada 1:400, 1:500. Modalnya Indonesia sekarang rata-rata terendah sekarang udah ada yang 200-an dan 500 ya. Nggak harus besar. 500 permodalan. Ini sama ya kalau ini. Tapi kalau $5 belum bisa ya Pak ya. $5 belum bisa. Jangan gitu. Kalau saya bilang sih jangan sampai ada $5. Nanti bisa masuk ke tempat yang tidak tepat gitu. Jadi kalau mereka menjelek-jelekan, ya wajar sih mereka menjelek-jelekan. Gitu. Pertama kan mungkin sebel gitu. Kenapa sih lokal masih aja dijelek-jelekin? Soalnya sebel dengan Kominfo kan. Capek itu IB-nya tuh capek gitu. IB-nya capek ganti-ganti situs tuh bukannya nggak keluar duit juga pasti beli situs kan, beli alamatnya doang gitu ya. Biar di forward ke alamat barunya. Baru aja 2 hari
hidup besok kenapa internet positif lagi, pegal dia jadinya. Ya, kalau nggak gitu ya tentu kemudian akan apa yang timbul ya kesel itu ya wajar kalau jelek-jelekin ini sudah bilang wajar. Nah, kenapa mereka masih disukai? Mereka masih disukai terutama karena ini ya, karena mereka masih menawarkan sesuatu yang modal kecil, untung besar. Cepat. Ini kan impian gitu, ini impian. Bisa nggak? Bisa, bukannya nggak bisa. Bisa banget, bisa banget. Kemarin Alam aja Alam itu udah jelaskan ya gimana sih yang kalau saya ngeliatnya dari manajemen anti MC-nya itu kan. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan yang store 1M dengan $1.000 bisa dapat 10.000, yang 1M juga dapat 10.000. Orang akan terfokus 1.000 itu lumayan loh bisa jadi 10.000 gitu ya. Sama, kita kan cuma sebenarnya terbalik-balik aja kita lihatnya aja. Nah, hanya memang mereka lebih gencar dari karena mereka ya waktu mereka datang ke Indonesia, mereka tuh nggak datang secara fisik, mereka kan datangnya secara online aja. Instaforex Marketiva datangnya tidak secara fisik, secara online aja. Kemudian ada banyak warga Indonesia yang kemudian tertarik, udah saya ikutan jualan deh, boleh saya ikutan jualan. Nah di sini kemudian ada lagi yang membedakannya. Ada satu sih yang menurut saya belum bisa disajikan broker luar, segregat tadi. Kalau mereka masih melakukan penggunaan pihak ketiga ya. Kalau pihak ketiga ya kan sebenarnya kalau lagi dalam proses keuangan gitu ya, kan ada pihak nasabah yang punya duit ya. Kemudian pihak broker. Ini pihak ketiganya sudah di sini. Atau saya sebutlah IB gitu ya. Kemudian introducing broker ya. Kemudian di sini baru pihak broker. Jadi kalau di luar itu kalau kita mau nyetor pakai uang rupiah kita, mau nggak mau kita ke sini dulu, BCA-nya dia, kemudian dia akan salurkan ke sini. Kalau kita pakai dolar, mungkin Bapak bisa pakai e-money gitu, mungkin bisa langsung sini. Digital money mungkin bisa langsung ke situ. Misalnya nyetornya pakai Bitcoin gitu ya kan. Bisa ke sini, atau bisa pakai PayPal kayak, bisa pakai apa aja ya. Kalau dulu yang di zaman saya terkenal itu e-gold. Tapi ditutup FBI. Bagian gak enaknya digital money itu kayak gitu ya, bisa semena-mena hilang gitu. Itu seremnya begitu. Pas kita ada duit pula di dalamnya dia hilang. Nah, ini kan yang berbahaya sebenarnya ini. Kalau store-nya misalkan store-nya cuma 500.000 kali ya. Ya nggak apa-apa kali ya, nggak. Ini masih sportif lah mungkin. Lah kalau Bapak store 1M dan kebetulan dia lagi butuh 1M, mau beli rumah. Keren kan? Itu kan bukan transfer yang tidak disengaja kan, itu transfer yang disengaja. Setuju. Pihak ini sudah setuju untuk transfer ke pihak ini. Dia nggak bisa dituntut ini. Bersih itu dari tuntutan bersih. Kayak sekarang kan yang lagi rame kan kasus pinjaman online yang tiba-tiba melakukan transfer, itu kan mengerikan gitu, karena kita sebagai penerima nggak tahu kalau kita akan dikirim. Itu bisa urusannya bisa panjang gitu ya. Nggak boleh langsung dihabisin tuh, bisa kena nanti. Nah ini nasabah secara sukarela menyetor ke rekening seseorang. Ayo, lebih aman mana gitu. Sementara kalau kita pakai segregated account, kita akan menyetorkannya ke rekening perusahaan. Ada satu edukator luar bilang lebih bagus nyetornya ke perorangan dibanding ke rekening perusahaan, kata dia. Saya rasa sih, saya sih agak kurang setuju ya, bukan artinya saya menjelekkan, tapi saya kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Kalau perseorangan itu loh Pak, kalau Bapak store ke rekening Sanitra Dharma gitu 1M, kemudian boleh Pak store Pak sekarang Pak. Terus saya bisa dengan mudah mencairkannya kan Pak. Kalau saya store ke rekening GK gitu, saya misalkan manajemen GK, saya amin gitu ya, saya jadi pemiliknya GK gitu.
rekening perusahaan itu saya rasa sih untuk mencairkannya itu nggak cukup satu tanda tangan. Nggak mungkin ya rekening segregat itu diletakkan dalam satu ATM gitu. Dipegang oleh satu orang. Iya, benar-benar. Prosesnya pasti panjang dan kemudian bisa dilacak itu siapa ini yang cairin. Kalau rekening perorangan udah pasti orang itu yang cair. Jadi kalau dari sisi keamanan menyetorkan ke segregat diaman. Tapi Mbak, pertanyaan ada kemudian yang nanya, Pak kalau gitu boleh nggak sih saya ke broker luar gitu? Saya juga masih trading di broker luar gitu ya. Jadi kalau saya bilang nggak boleh ntar curang gitu. Bapak bilang jangan tapi dia sendiri taunya ada broker luar. Broker luar itu buat belajar buat saya. Kenapa? Karena dia kayak ini loh, kayak apa, kayak perkuliahan gitu ya. Lebih keren kan memang kuliahnya di luar negeri. Tapi kalau udah lulus dari luar negeri, jangan di luar negeri, bawa balik ilmunya ke Indonesia dong. Bikin maju Indonesia dong, masa udah belajar di Singapura terus malah menetap di Singapura, mau maju di Singapura apa? Majuin Indonesianya dong, udah jadi sarjana, udah punya gelar master, masa di luar negeri, lari ke Indonesia dong, maju ke Indonesia. Kalau kemudian ada yang bilang trader di Indonesia pada apa kondisi trading di Indonesia nggak bagus lah. Anda yang tahu trading di luar bagus, bawa kondisi bagusnya ke Indonesia dong, biar kita jadi merasakan bagusnya juga gitu. Jangan cuma bilang broker luar bagus. Ya, bawa ke dalam dong, biar jadi bagus juga. Itu juga kan sebagian besar juga yang di luar bilang suka menyoroti Bapepti gitu. Mereka bilang Bapepti itu bayar ini, bayar itu. Lah Anda yang tahu ya silakan perbaiki Bapeptinya dong. Jangan cuma kritik doang. Kan konyol kalau cuma kritik doang ya. Nggak ada gunanya juga, capek-capek ya. Ini $21 lumayan ya. Ntar saya ambil dulu deh, lumayan ya. Iya. Lumayan nih. Itu dia. Daripada bengong gitu. Iya, buat sarapan. Iya. Oke, lanjut. Oke, Mbak. Nah, itu tadi cukup panjang ya penjelasannya tentang perbandingan broker tadi. Nah, kalau dari perbandingan tadi, Mbak kan juga trading di broker luar yang sebagai belajar kecil-kecilan ya. Nah, kalau dari Mbak sendiri, dari sisi seorang trader, Mbak, sebenarnya lebih enak trading di mana sih, Mbak? Lebih enak, lebih aman trading di mana sih, Mbak? Broker luar atau broker lokal ya sebenarnya? Saya jawab pertanyaan Pak Husni nih, keren pertanyaannya nih. Tuh. Kalau uang yang kita depositkan kan masuk ke broker, setelah kita trading kan jika profit bayar broker juga. Enggak apa. Jika loss uang kita masuk ke rekening siapa? Terus jika trader loss apakah broker dapat keuntungan? Nah. Itu tuh Pak, itu pertanyaan keren Pak. Kita kembali ke sini Pak. Itu pertanyaan keren Pak. Kalau pas kita deposit, ini kalau yang di broker lokal sih agak enak nih. Kalau deposit uang kita masuk ke sini. Ini apa ya? Ini kita tandain uang kita masuk ke sini pas kita deposit masuk ke sini. Kemudian begitu Bapak klik melakukan transaksi, Bapak klik, Bapak kesini kan langsung bayar nih, bayar kena komisi nih. $2 per lot. Ya kan, Bapak bayar $2 per lot. Ini biar order Bapak kemudian disalurkan sama dia. Ada biayanya, salurkan ke sini. Terus nanti misalkan Bapak udah dapat sampai sini, kemudian mereka informasi Bapak dapat posisi di sini. Misalkan Bapak seperti saya tadi deh sell euro. Dapat. Udah dicatat saat Bapak melakukan transaksi itu udah dicatat begini, kemudian sama pihak sebelum ini mereka pasti ngecek dulu nih Pak, segregatnya masih ada nggak? Soalnya kalau nggak ada nanti bilangnya aman. Nah, kemudian harga jalan, kemudian harga turun, Bapak profit kan? Sepanjang ini sepanjang Bapak belum klik, Bapak belum ada apa-apa. Nah, begitu. Dan Bapak kan klik lagi, close. Dia sampaikan informasi set, dia bayar tahu sini. Dia panjangan. Dalam keadaan profit, mana? Bapak dapat profit, kemudian dikasih tahu ke ini.
yang apa uang profitnya sama mereka nih masukin ke sini. Kemudian udah tahu, udah masuk ke sini, dia juga tetap bolak-balik informasikan ke sini. Ini informasikan ke sini, kemudian muncullah di balance kita, oh ya saya dapat profit. Kalau loss, thread sama Pak. Pas sampai di sini, udah sampai sini, kemudian terjadi loss, Bapak close. Kena stop loss lah atau apa kayak Bapak close. Thread, ordernya nyampe sini, thread, Bapak loss. Yang di sini disikat di sini. Di-clearingkan nama itu. Ini semuanya lewatin clearing juga semuanya. Diambil di sini. Bayar broker nggak? Enggak. Brokernya cuma dapat segini aja nih, Pak. Terus, nah, kalau nasabah loss gitu ya. Kalau nasabah loss, ini memang ini pertanyaan paling sering ditanya. Broker untung nggak gitu ya? Kalau dia pakai komisi sih kita bilang sih mau kita untung mau kita rugi dia dapat komisi, Pak. Nah, gimana kalau mereka nggak ada komisi? Mereka untung nggak gitu ya? Mereka tetap untung, Pak. Tapi, nah ini tapi nih, bayangkan ya Pak ya, kalau misalkan Bapak dapat kabar di sini, amit-amit ya, semua nasabahnya loss, terus kantornya membesar, artinya mereka untung kan dari lossnya nasabah. Bapak mau nggak trading di situ, Pak? Itu pertanyaan tuh, itu pertanyaan penting. Bapak dapat info nih ya, dapat info katanya semua nasabahnya pada loss gitu, 90% nasabahnya loss. Terus kemudian kita lihat juga, dia buka cabang baru, cabang yang ada di kota kita pintunya nambah gitu ya, wah gedungnya makin bagus, wah berarti mereka untung dong saat nasabahnya loss mereka untung. Ya, ada nggak nasabah yang masih mau situ? Saya rasa nggak ada, Pak. Jadi kalau boleh bilang ya, si pialang ini akan berusaha biar nasabahnya tuh tidak merugi. Dia nggak bilang biar nasabahnya untung besar, nggak dia bilang gitu. Harapannya sih begitu Pak, tapi dia lebih suka bilang biar nasabahnya tidak merugi. Gimana caranya? Salah satunya dengan cara ini, membuat nasabahnya pinter. Kalau nasabahnya udah pinter, bisa trading pinter, dia nanti memperkecil peluang loss-nya ya, atau memperkecil resikonya. Semakin nasabahnya semakin kecil resikonya, dia akan semakin aktif trading. Semakin untung mereka. Ya komisinya jalan terus Pak, komisi jalan terus. Jadi boleh bilang kalau apa GK ini lebih suka tuh begitu, nasabahnya yang aktif trade gitu. Dibandingkan store 10M blek, habis itu besok nggak trading lagi. Males banget dia. Konyol itu. Jadi dia GK ini berusaha gitu ya. Makanya dia bikin ada edukatornya, minta biar tuh walaupun ya tetap aja ada juga yang bilang edukator itu kan jualan gitu. Ya biar tambah rame, pokok tambah rame kan makin maju, makin makmur ya kita juga makin enak kan, edukasinya lancar juga, jalan juga semuanya gitu Pak. Ya bolak-balik lah gitu. Kira-kira gitu Pak, tuh jawaban saya Pak. Jadi kalau kemudian apa? Ini berat kombo saya sih buat laku ke semua broker. Broker itu walaupun ada yang bilang brokernya kok stop loss hunter ya. Nah, ini ada lagi nih. Pernah nggak Bapak ngerasa gitu? Dulu tuh Mbak. Rasanya aja keluar. Bukan salah per. Iya, lu tahu gitu masih tahan. Nah, begitu kita ambil posisi gitu ya. Jalurnya banyak ternyata. Pak jangan jalur memang banyak Pak. Oke. Misalkan gini ya Pak, misalkan apa kita punya posisi sell di sini. Kemudian saya taruh stop loss di sini. Kadang-kadang tuh ada kesannya itu kayak begitu kita narik, kayaknya harga langsung kayak mau budak gitu. Stop loss, wah ini broker saya stop loss hunter nih. Kalau saya suka menjawabnya dari sisi ini Pak, dari sisi risk reward ratio. Ini risk reward ratio gitu. Ini kalau kita googling nih enaknya gitu. Kalau sekarang tuh enaknya gitu. Kalau zamannya saya dulu, ada satu nasabah saya mau jalan ke luar negeri terus dia bilang, lu mau nitip buku nggak? Ntar gue beliin. Saya kemudian bingung nyari buku apa ya gitu ya. Pokoknya tentang trading lah. Judulnya apa katanya nggak tahu. Susah dulu. Kalau sekarang gampang gitu. Lah buku saya aja udah ada yang ngebaca kayak gini.
Misalkan risknya 1:2 nih, ini yang paling populer. Misalkan kita pakai risknya yang 30 pip, 50 pip. Risk ini risknya SL-nya. Rewardnya TP-nya udah pasti 100 pip. Nah kalau begini, mana yang lebih mudah kena? Mana yang paling mudah kena lah kalau kita ngeliat gini? Nggak mungkin sih TP-nya yang mudah kena. Iya. Pasti SL-nya yang mudah kena. Terus kita kenanya sampai 10 kali turut pula langsung SL Hunter nih. Bukan gitu. Karena memang mau nggak mau memang beginilah. Aduh turun lagi dia apa? Oke. Nggak apa-apa. Nanti kita ambil lagi. Saya gatel juga mau trading. Nah, tadi pertanyaan tadi? Apa tadi? SL Hunter tadi, SL Hunter. Udah. Saya udah saya jawab tuh. Oke. Yang ini tadi, enakan mana nih, Mbak? Luar atau dalam? Luar atau dalam nih? Kalau menurut saya sih enakan dalam. Bukan karena saya lagi di broker lokal, bukan juga gitu. Saya boleh bilang saya dari 92 sampai sekarang sih memang banyaknya di broker lokal itu ketimbang di broker luar, walaupun saya juga trading broker luar. Nah, baik balik ke sini deh. Di broker luar boleh bilangnya kita itu kadang-kadang idealnya berapa itu nanti kita bahas Bu, tenang, ada Bu. Ya Bu, Ibu Lili, tunggu nanti. Ada jadwalnya kita bahas tentang ini nih. Oke. Jangan ketinggalan Bu. Kita bicara, saya bandingkan broker luar dengan lokal. Dengan broker lokal. Bagian enaknya mereka ini leverage-nya tinggi ya. 1:1000 deh yang umumnya gitu ya. Kalau kita, saya pakai yang tertingginya Indonesia itu ada 1:500 sekarang. Yang umumnya sih masih 1:400, kayak GK juga kita ada 1:400 ya, 1:400. Nah, terus apalagi Mas? Spread sama ini, spread udah hampir sama nih sekarang nih. Udah beda-beda tipis ya, semuanya dia 0, deh ya. Iya. Ini juga sama kita juga 0, nih. Jadi GK itu gold aja 0,4. GK 0,4 ya. Saya nggak bisa ini buka broker luar. Startup. Nah ini ya yang masih disukai broker orang-orang Indonesia ya. Ya saya juga kadang suka startup. Bisa dari $5. $1 juga bisa, tapi dalam bentuk sen account ya. Sen. Bahkan bisa dari 0. Gratisan. No deposit tadi ya Mbak. Tapi ya itu ya, kalau pakai dari 0 ya itu ya, term conditionnya banyak yang minta ampun. Boleh bilang ya, kayak ada satu kemarin tuh saya nyobain tuh yang dia kasih gratisan $100 gitu ya, $100 itu bisa dipakai buat 1 bulan atau 2 bulan gitu ya, 1 bulan atau 2 bulan transaksi. Kita harus mencapai total transaksi itu 5 lot. Nah, kayaknya sih $100 ke 5 lot, kalau gitu kita aja dengan 1:1000, 0,1 juga nyampe gitu sebentar, 500 trade aja udah selesai. Problemnya kemudian pinter mereka. 1 per entry kita cuma bisa 0,001. Dan kemudian maksimal 5 posisi terbuka. Jadi sekali mau nge-klik paling banyak maksimum 0,05. Nah, loh di situ masalahnya tuh. Gimana caranya biar nyampe 5 lot gitu. Ada aja dia pinter aja dia ngotak-ngatik begitu tuh. 500 akhirnya pasti kali transaksi itu. Akhirnya ujung-ujungnya kita nggak tahan kan, setor ya akhirnya. Itu ya no deposit ya, jebakannya begitulah, jebakan Batman-nya begitulah ya. Kalau di sini kita startupnya termurah itu 200. GK nih Mbak, 200 nih. Ya, GK 200, terus ada Asia Capital juga nggak salah 200 sih. Rata-rata yang ini udah yang paling murah lah ya. Paling murah itu 200. Kalau ini rata-rata depositnya melalui IB.
kalau lebih langsung itu kadang-kadang ada yang tegang gitu, misalkan harus kirim ke luar negeri itu kan pakai bank itu kena clearing luar negeri ya butuh waktu aja sih Bu. Selisihnya di sisi masalah waktu gitu ya. Ada biaya juga tuh Mbak. Ya, Sekitar dan biaya ya, 70-an. jadi cost depositnya tinggi. Kalau ini kita kan lokal ya, deposit ke segregate dan kemudian segregate kita. Tadi saya udah jelasin kenapa saya lebih suka yang segregate gitu. Kemudian withdraw juga sama ya. Withdraw juga kadang-kadang ada yang melalui jalur IB-nya. Kalau ini langsung dong. Langsung ke rekening nasabah masuknya ya. Jadi ini kan kalau dari IB itu jadi begitu kita ajukan withdraw, si brokernya itu nggak langsung ke rekening kita, rekening IB dulu, IB-nya baru kelihatan. Jadi kita bisa lihat di situ pas di history mutasi rekeningnya akan kelihatan seakan kan ada orang Indonesia yang melakukan transfer. Nah ini jadinya bukan langsung dari brokernya. Kalau di Indonesia kita langsung. Kemudian kalau di Indonesia kita bisa one day service, sebagian besar gitu bisa one day service kalau mengajukan withdraw sebelum makan siang. Rata-rata kayak gitu ya, rata-rata seperti itu bisa one day service. Oh, ada satu bedanya lagi di bagian yang ini. Ini secara bercanda ya. Ini masuk nih, menurut saya ini paling penting. Ini ada celurit dan bensin. Ini ada bagian ini. Ini bagian yang paling diunggulkan loh. Kenapa ya? Karena kalau di lokal dia punya kantor cabang. Dan biasanya di kantor cabang itu memang dia punya kewenangan ke pusat. Hubungan ke pusatnya dekat. Jadi kalau misalkan ya, kalau deposisi nggak masalah. Kalau deposito nggak pernah masalah, deposito nggak pernah masalah. Yakin aku yakin lah, mau broker luar deposito nggak pernah masalah. Yang masalah kalau withdraw. Kalau tiba-tiba withdraw Bapak tidak dibayar. Nah ini bedanya Pak, di broker lokal Bapak bisa pakai celurit dan bensin. Bawa aja ke kantor, letakin aja di meja. Pasti ngerti lah semuanya. Tapi kalau yang di Rusia Pak, Bapak mau letakin di mana Pak? Bapak berangkat ke Rusia. Kan kusut kita udah marah. Saya rasa sih nggak jadi marah kali ya, udah capek jalan hampir 7 jam lebih jalan gitu penerbangan sampai sana letih. Ya udahlah jadi turis aja lah, nggak jadi mau ngomel-ngomel deh. Kalau ada masalah juga Pak, kalau ada masalah, Bapak mau nggak mau ini milih kalau kita masalah hukum gitu ya, ujung-ujungnya Bapak milih pengacara. Ada kriterianya nih. Pertama dia harus tahu transaksi forex. Yang kedua, dia punya lisensi internasional. Kalau yang di kita, nggak perlu yang lisensi internasional, Pak. Dalam aja cukup. Yang penting mengerti tentang perdagangan berjangka. Dan biar bisa mempelajari itu dari kitab-kitab hukum yang ada di Bapepti. Ada itu. Tata laksananya ada gitu. Jadi, cost-nya itu lebih murah. Tentu akan lebih murah ya, Pak, kalau menyewa pengacara yang lokalan aja Pak dibandingin pengacara yang internasional. Yang kecubungnya banyak banget tuh ya Pak ya di itu. Jari itu pasti mahal, dia internasional kan ya, itu kan kalau kita pakai lokal lebih murah. Itu. Nah, saya lebih suka mana ya, tentu sekarang ya dengan kondisi sekarang. Ya bukan nggak usah ya. Mungkin udahlah sekarang saatnya kita semua fokus di lokal. Dibandingkan capek-capek masang VPN, nanti tiba-tiba Kominfo tahu caranya ngeblokir server MetaTrader, itu lebih susah lagi nanti ujung-ujungnya. Iya, nggak bisa transaksi lagi. Saya rasa yang MetaTrader itu belum diblokir sama Kominfo. Kenapa? Karena mereka juga trading pakai MP4 gitu. Jadi kalau mereka blokir, mereka sendiri susah. Gitu. Iya, susah juga. Aduh. Jadi dia biarin aja. Jadi kalau dilihat dari perbandingan keadaan yang sekarang, lebih enakan ke broker lokal ya Mbak ya? Tentu. Jadi ketemu saya. Itu nilai plusnya lagi tuh Mbak. Nah, Mbak,
tadi kita balik ke agak awal tadi. Ya. Mbak bilang kan kalau di segregate account tadi kita bisa aman ya. Ibaratnya kalau brokernya kolaps atau bangkrut atau dibekukan dengan Bapepti, uang kita tetap aman kan, Mbak? Betul. Jadi kalau misalkan itu kita ngambil atau gimana tuh, Mbak? Bagaimana gimana? Kalau misalkan kita pengen uang kita balik, kita ngambilnya lewat mana tuh? Kalau ada masalah nih ya, kalau ada masalah. Kalau ada masalah nih, Kalau ada masalah, langkah yang harus Bapak itu pertama hubungi Bapepti. Kemudian nanti kan ada prosedur yang ada di Bapepti ya. Nanti kemudian Bapak akan ditunjukkan kondisi segregate Bapak. Sisa berapa gitu ya, segregate account Bapak ya. Nanti ini kemudian akan diselesaikan ya, si bank penyelenggara segregate-nya akan mengirimnya ke rekening Bapak. Semuanya kalau nggak salah sekarang temponya itu cepet kok. Cuma saya belum pernah ngetes gitu. Ada beberapa kejadian TP yang seharusnya tersentuh tapi tidak tersetel, posisi berbalik, jadi sebenarnya peran luka dan apa, ini benar. Ini biasanya ini Pak. Ini ya, ini ya saya juga pernah ngalamin gitu. Ini biasanya gini. Faktornya tuh biasanya dari sini nih, dari biasanya yang nggak kena TP itu harusnya kena TP tapi nggak kena TP biasanya karena posisinya lagi sell. Biasanya Pak, biasanya posisi lagi sell, kemudian si spreadnya melebar. Kalau di GK nih yang bagian yang mungkin itu terjadi ada di sini di gold. Karena terkadang goldnya itu dia nggak 0,4, tapi kadang bisa jadi 0,5 atau bahkan kalau di Jumat yang closing Jumat itu kadang-kadang suka jadi 1, gitu, atau dia pernah yang waktu yang masa pandemi itu sering lebar-lebar terus spreadnya jadi 2, gitu ya. Nah, iya itu. Jadi misalkan aja nih kalau Bapak lihat di sini, saya cari yang spreadnya agak lebar ya. Nah ini yang merah ini kan garis merah ini bagian asnya. Sementara yang kita tipis ya. Saya cari yang agak jauh. Kayaknya apa yang agak jauh ya? Ini susah nih kalau GK ini susah nih. Tipis semuanya. Itu aja Mbak, gold aja. Gold aja ya. Terus di time frame-nya kecilin deh. Iya ya. Saya bersihkan dulu ininya, saya bersihkan itunya apa biar nggak ada apa-apa gitu ya. Saya lagi pakai latar belakang hitam ya soalnya apa ya, mata saya baru habis kena servis jadi ya pakai hitam deh itu. Nah ini kalau kita lihat nih yang di merah ini adalah asnya nih, ini spreadnya nih. Nah ini ya yang abu-abu ini harga bid kemudian harga as. Nah, rumusnya hitungnya profit atau loss gitu ya. Itu kan rumus hitungnya kan adalah selisih antara sell dikurangi buy dikali kontrak kali lot. Saya kadang-kadang bersyukur gitu, saya trading di zaman dimana saya harus menghitungnya pakai kalkulator. Manual. Jadi rumusnya masuk di otak sampai sekarang, rumusnya masih ingat aja. Beberapa teman itu yang memulai trading dari MetaTrader nggak tahu. Pokoknya lihat gitu aja, ini kan sekarang udah langsung profitnya dalam bentuk pip, ini pokoknya 2 pip gitu, ini sekian pip gitu. Taunya begitu, tapi cara itu gimana kadang nggak tahu dan kadang nggak tahu gimana ngambilnya. Waktu kita ambil posisi, kita misalkan punya posisi sell, kita lagi sell misalkan, sell 1 lot di 1760 deh ya. 1760. Poin 00 biar gampang. Nah, harga kemudian kalau mau masukin rumusnya, dia kemudian dihitung berdasarkan yang ini. Jadi kalau dalam keadaan diam aja, misalkan yang kalau GK maka asnya kan adalah nanti kita dapat di sini kan di bagian harga itu 1760 poin 00 terus harga asnya itu 1760 400 ya 400 gitu ini 0 kurang 1. Nah,
Atau di cuma selisihnya 0,4 gitu. Nah, jadi kalau kemudian misalkan kita mau bikin, kita kasih TP di 17.50 gitu misalkan. Sekarang runningnya lagi 17.50. Titik 00. Titik 00 ini lagi 17.50.40. Kita kasih TP 17.50, ini belum dan, Pak. Kenapa? Masih kurang. Masih kurang nih. Nggak kena, dia jadi nggak kena. Nah, kemudian satu lagi. Di bagian chart ini hanya menggambarkan harga bid. Jadi bisa jadi ini udah 17.50. Tapi TP-nya nggak kena. Kok bisa nggak kena sih? Ya iya, soalnya kita butuh harga yang lebih rendah dari 17.50. Biar kemudian si asnya jadi 17.50. Jadi dia di 1749,60 ya, Mbak? Ya, disitulah baru kemudian terjadi TP baru kena. Nah, gawatnya apa? Bagian gawatnya di bagian posisi pas kita tarik ini lintasan harga TP-nya ada di sini. Jadi begitu pas jadi begini, 1760, gitu kita pagi-pagi lihat, ini ada kok. Dia bilang, ini harusnya kena loh. Dia bilang, iya. Maksudnya iya itu low-nya di 1750, tapi TP kita belum akan kena. Kurang dikit. Terus dia balik. Kalau kita ini broker sialan gitu. Enggak sih, Pak. Itu kadang-kadang yang sebelumnya, kadang-kadang juga ya itu. Nah, yang gawatnya, kadang-kadang juga bagian gawatnya saat dia lagi kencang. Dia lagi kencang turun nih, Pak. Spread-nya melebar. Jadi kemudian di sini bukan 40 lagi. Di sini malah kemudian yang terjadi dia 17.50.80 misalkan. Waduh. Enggak, ini kejauhan 50 deh. Sakit hati minta ampun tuh, Pak. Langsung protes. Nah, gimana membuktikan ini? Kalau terjadi kasus ini, Pak, gampang, Pak, gampang. Bapak kalau di GK itu kita bisa minta ke dealing untuk minta harga tick price. Jadi harga dari detik ke detik sampai liatin si bagian asnya itu. Benar nggak ya? Kita itu memang benar-benar tidak TP gitu. Kalau ternyata akan TP, ada beberapa kasus ya memang benar terjadi TP, tapi oleh sistem nggak jadi TP karena lintasannya terlalu cepat. Cuma ada beberapa detik ya. Nggak, karena juga si meta servernya terkadang minta si order kita ini kesentuhnya beberapa kali. Sampai misalkan 17.50-nya benar-benar matang gitu kena, baru kita kena lah TP-nya. Ya kita bisa minta tick price-nya. Tick price-nya harga TP kita udah muncul nggak? Kalau udah muncul sama GK biasanya di revisi. Jadi yang awalnya nggak kena TP jadi beneran jadi kena TP. Ada beberapa kasus sih yang saya sempat lihat begitu dikembalikan. Tapi umumnya gitu, Pak. Nah, yang uniknya, yang menyeramkan itu, Pak, kalau ternyata Bapak posisinya buy. Kenapa itu menyeramkan? Karena dia pakai harga hitungnya, harga posisi Bapak akan dihitung terhadap harga ini. Yang bebas dari masalah spread. Kalau nggak kena TP, sementara TP-nya jelas, misalkan TP-nya jelas begini deh. Kemudian udah jelas ke sini, dan ini juga harga bid. Ini udah pasti Bapak kena TP. Kalau ini komplain, Pak. Bapak pasti menang. Yakin saya. Pakul yakin saya ini Bapak pasti menang. Kalau Bapak posisinya buy. Kalau posisi sell, berdebat itu kita. Kita minta buktinya di ini, di tick price. Kalau nggak salah nggak banyak nasabah tahu. Dealer ya. Soalnya kalau kita buy kan kita beli harganya dapatnya di harga yang lebih tinggi daripada yang di chart kan. Betul. Ya kan ini misalnya gini kan. Kalau kita buy kita akan dapat di atas ini kan. Iya. Ya. Jadi kalau kemudian dia ngitungnya terhadap harga bid. Jadi kalau pakai kita letakkan TP di sini harganya ya kalau nggak sampai nggak kena juga, wah itu berarti something wrong. Nah yaudah ini naik aja, saya udah clear jadi saya bisa masuk lagi. Oke, ada lagi silakan. Oke. Ada yang mau nanya juga boleh silakan, Pak. Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan silahkan ya. Ini kita bisa perpanjang sedikit kok untuk pertanyaan Bapak dan Ibu. Walaupun waktunya sudah jam 9 nih, Mbak. Iya.
Ya, Hmm. ya tadi Tapi kan untuk Bapak saya ada gangguan di Zoom tadi ya. Iya, Oke lah. toleransi ya Mbak. Tapi jangan sampai Nah. jam 12. Oke. Oke, gimana Bapak dan Ibu? Masih ada pertanyaan seputar broker atau pertanyaan-pertanyaan umum yang mungkin masih mengganjal di benak Bapak dan Ibu? Kalau ada langsung sampaikan di kolom komentar, kolom chat ya, kolom komentar. Nah, sambil nunggu nih Mbak. Jadi Mbak, kalau ini kan tadi kita bandingin broker luar, broker lokal, broker luar, broker lokal. Kalau dari GK dengan broker lokal, yang ini kita bicara tentang yang resmi, yang legal, yang sama-sama aman nih Mbak. Ya. Gimana Mbak di GK ini Mbak? Gimana Menurut Mbak ya? dari sisi trader gitu. Gimana ya gitu? Susah ngomongnya kalau begini ya. Objektif deh, objektif deh. Tuh, cek dulu ada si bos di sini. Aman Mbak, aman Mbak. Ini sibuk deh Mbak. Ya. Makin lama persaingan tuh makin ketat. Makin lama persaingan makin ketat. Sama kayak ini ya. Pertama di spread ya. GK ini spreadnya udah lumayan tipis loh. Lalu kemudian dari sisi biaya, kita kan satu lotnya komisi ya. Komisi kita dari $2 kan? Iya, $2. $2. Kemudian sekarang lagi ada promo tuh katanya kalau deposit $500. Oh, free swap. Jadi Bapak Ibu kalau mau nih cepat ambil nih lumayan nih. Biasanya kan kita free swapnya di 2.500 kalau nggak salah. Iya. GK itu biasanya 2.500 free swap. Terus juga kemarin ada sempat kami itu studi banding gitu ya. Di broker lokal yang ada free swapnya itu kayak misalkan Monex gitu ya. Dia ada free swapnya, tapi free swapnya cuma 5 hari. Tuh, bayangkan free swapnya cuma 5 hari, gimana gitu ya? Enggak benar-benar tuh. Nah, kalau dari sisi komisi yang paling murah saat ini nih, GK $2. BS. Yang paling murah saat ini GK paling murah $2. Komisi bisa free nggak? Bisa. Kok bisa? Rundingan Pak dengan marketingnya Pak. Rundingan Pak dengan marketingnya Pak. Free ntar. Free swap untuk semua pair. Enggak semua pair Pak. Enggak semua pair, itu yang direct pair lah Pak. Kalau yang pair yang aneh-aneh, nih Pak, yang kayak misalkan Euro, Aussie apa gitu ya, yang cross pair rata-rata itu enggak free. Tapi kalau yang direct pair kecuali Swiss kalau nggak salah, dia free swap. Gold juga free swap. Kalau bicara Nasdaq Dow Jones sih memang free swap gitu. Kalau CFD sih nggak bisa bebas free swap. CFD ada swapnya untuk posisi buy, ada swapnya. Tapi kalau yang forex yang umum itu direct pair lah Pak ya, ada yang direct pair yang umum ya. Kecuali Swiss dia free swap. Free swap kan, swap itu kan yang bagian gak enak nih, swap malam ini nih gak enak nih Pak. Rabu ke Kamis itu dihitung 3 kali. 3 hari. Hitung 3 hari ya. Nah, swap itu ngitungnya gimana gitu. Ini saya nggak bisa ambil contoh ya, karena akun saya pun free swap. Wah. Rumusnya begini Pak. Kalau Bapak akunnya ada swap, gold free Pak, betul Pak. Kalau Bapak akunnya ada swap ini, Bapak bisa hitungnya tuh swapnya berapa itu open posisi Bapak ya. Open posisi, karena harus open dulu open posisi Bapak, nanti tinggal Bapak kali persen swapnya. Mana? Kali persen swap dikali kontrak kali lot. Kemudian ini semuanya nanti Bapak bagi dengan 360. Ini nanti Bapak bagi 360. Ini dapat swap untuk 1 harinya berapa gitu. Nah, untuk uniknya di swap ini, swap itu apa sih? Swap itu boleh bilang ya, ini dulu Pak.
saya dulu pernah nanya swap itu apa gitu. Ini penjelasan paling aneh yang saya terima ini. Dulu itu kan kami kan tradingnya pakai dealer Pak, pakai dealing. Dialah orang yang begadang ngeliatin posisi kita gitu, posisi nasabah broker itu dia ngeliatin. Ya Kak, semuanya kan pakai telepon Pak. Nah, jadi muncullah biaya Pak, biaya buat dia begadang Pak. Bayar. Itu pekerjaan yang paling masuk akal gitu buat saya. Oh benar juga ya. Masa kita biarkan dia udah begadang jagain posisi kita nggak bayar gitu ya. Nah itu dulu. Nah sementara kalau dari itu terjadi oleh apa istilahnya itu kayak ini kan kita kan posisi kita tahan terus gitu, kita hold terus gitu. Nah itu jadinya harusnya sih ada waktunya posisi itu secara otomatis berakhir dengan terjadinya penyerahan barang. Nah untuk menghindari hal itu kita harus menggantinya gitu dengan membayar biaya perharinya itu kita bayar, biaya inap perharinya kita bayar. Biaya inapnya ini dari hari Senin ke Selasa. Jadi hari itu kan ada Senin, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini banyak kemudian bilang Sabtu Minggu nggak dihitung. Oh. Kalau soal ini Sabtu Minggu itu sebenarnya ada. Jadi kalau di sini dari Senin ke Selasa, ini Bapak cukup bayar biaya inapnya satu kali aja. Selasa ke Rabu, Bapak juga bayarnya satu kali aja. Kemudian Kamis ke Jumat, Bapak bayarnya satu kali. Jumat kemudian ke Sabtu kan close market. Minggu juga close market. Nggak dihitung dong, salah Pak. Kalau Bapak masih nahan posisi, dia masih nginep Pak. Masih ada dalam hotelnya, masih nginep, dia harus bayar. Kapan bayarnya? Bayarnya di sini nih, di Rabu Pak. 3 kali jadi Rabu ke Kamis, Jumat ke Sabtu, Sabtu ke Minggu. 3 kali di sini. Kapan pengenaannya? Tenang Pak, pengenaannya itu bukan dihitung dari jam 12, bukan. Tapi waktu closing daily, jam pergantian hari itu jam 4, sekitar jam 4-an ya, jam 4.30-an. Itulah waktu kemudian swap-nya muncul. Jadi kalau sekarang ada posisi gitu ya, terus kalau Bapak nggak ada swap-nya. Kalau nge-hold tuh ya sekitar jam 3-an gitu, kalau bisa udah, kalau Bapak nggak mau bayar swap-nya ya udah diakhiri aja Pak, nggak kena swap. Bukan artinya harus sampai jam 12, bukan. Dia sampai closing daily. Oke, bentar lagi. Oke. Itu jadi yang menentukan spread broker masing-masing sebagai dasar nasabah. Nah, jadi yang menentukan jadi ngeheng. Nah, kalau ada news besar, spread bisa dimainin oleh broker tanpa pemberitahuan. Nah, ini spread tuh gini ya Pak. Siapa sih yang nentuin gitu ya Pak ya? Yang nentuin tuh sebenarnya tuh kadang-kadang tuh spreadnya melebar ya, tuh ada 2 hal nih. Bisa harga volatilitas yang sangat tinggi. Kalau sangat tinggi kan gini nih Pak. Ini kayak misalkan kita mau ambil posisi di gold gitu. Begitu Bapak klik, kan ada dua ini sebenarnya, ada dua saya new order. Aduh, semoga nggak terklik. Kan ada dua hal sebenarnya yang perlu dilihat. Pertama halnya adalah harga. Kemudian selanjutnya adalah posisi. Bapak buy di berapa, sell di berapa gitu. Kalau zaman dulu sih semuanya kan bukan market execution tapi instant execution. Jadi kemudian dia seringnya kemudian jadinya kayak requote gitu. Nah kalau sekarang boleh bilang saya setengah kadang-kadang kita cuma ngeliat ininya aja kan Pak. Kita nggak ngeliat ke sini, pokoknya saya mau sell, saya mau buy gitu. Klik langsung dan. Nah, si spreadnya ini kalau dia lagi sangat volatile, ini kan jadi bergetak-getak terus. Padahal Bapak udah ngeklik sell nih. Dan dalam hitungan waktu yang sangat singkat, Bapak harus done gitu. Si pasar harus done. Apa yang kemudian didapat? Kalau mepet ya gitu Pak. Saya berani jual atau beli di harga berapa aja. Kita bisa nggak tahu kalau dia memang jadi lebih tinggi. Kalau lagi melebar, kadang-kadang juga spreadnya melebar itu yang netapinya tuh pedagang Pak, dari mereka dapat harga kan dari pasar kan, mereka yang nyampaikan gitu ya Pak, harga bid berapa, harga asnya berapa gitu ya Pak. Nah jadi melebar karena
kadang-kadang juga si pedagang ini sebenarnya nggak mau gitu, sebenarnya nggak mau ada order gitu. Mungkin jawabannya begitu ya. Ini harga lagi kencang banget ya. Mereka tuh kesulitan menyediakan harga. Jadi mereka naikkan, mereka jauhkan gitu ya. Saking cepatnya harga ya. Harga misalkan dari 1780 toto dalam hitungan detik dia udah muncul di 1800, cepat langsung jalan gitu. Nasabah biasanya order kan banyak gitu. Nah, ini dia susah juga. Kan dia hubungannya begini. Terus nanti bolak-balik sini. Terus saya begini. Lah kalau ini lagi sangat cepat, alur lintasnya sangat cepat, dia agak ya boleh bilang ya sistem tetap akan kewalahan, sehingga kebijakan yang diambil kemudian dia kasih harga ke sini dengan menaikkan yang agak tinggi jauh gitu. Jadi kalau yang teliti sih mungkin saya nggak jadi ambil. Satu hal lagi yang mungkin dia lebarkan kalau sangat sepi. Ngapain pula gitu kalau lagi low volatility, spreadnya nggak sangat lebar kayak Jumat ke Sabtu itu udah low volatility, spreadnya pasti sangat lebar gitu. Begitu juga pas lagi waktu open, pas open pertama kali, spreadnya juga akan lebar-lebar karena masih volatilitasnya masih rendah ya, masih tipis gitu, volumenya masih tipis. Kita sih nggak bilang, saya mungkin nggak akan bilang itu apakah itu dimainkan, enggak sih, dia mekanisme pasar yang menghendaki itu. Dan boleh bilang ya ini pelebarannya itu Pak, Bapak bisa alami itu di semua broker akan mengalami gitu. Kalau saat volatilitasnya sangat tinggi atau justru terlalu volatilitas sangat rendah gitu. Misalkan kayak kalau Amerika libur gitu, harganya sideways tuh. Itu Bapak bisa lihat tuh si spreadnya pada lebar-lebar semua. Dan apakah dia harus beritahukan gitu? Sebenarnya dia beritahukan sih Pak. Cuma kadang-kadang gitu Pak, kadang-kadang kan begini ya, kadang-kadang MetaTrader-nya kan rata-rata nasabah kan begini. Isinya kan misalkan ini nggak menjaga, tapi misalkan cari yang seru deh. Nah, Bapak kan rata-rata sebagian besar trader lah ya, konsentrasinya ke chart. Gitu. Udah rata-rata tuh udah nggak ngeh sama ini, kadang-kadang nggak ngeh gitu. Dan kadang-kadang kita baru ngeh itu begitu kita ambil posisi atau kita mau keluar, kita kok saya dapatnya jauh banget gitu. Ada apa ini, baru kita lihat kayak gini, jauh banget. Apalagi kalau pakai mobile. Kalau pakai mobile kan nggak bisa dua-duanya ditampilin, nggak bisa ditampilin. Kalau tablet mungkin masih bisa ya. Kalau tablet kan dia yang market box-nya itu nggak bisa hilang, pasti muncul terus. Nah yang kalau HP itu. Karena juga kan harga asnya nggak kita tampilin di chart ya Mbak ya. Betul. Nah, betul. Padahal pemberitahuannya itu ada di harga bentuk as itu ya. Itu bentuk pemberitahuan dia. Gitu. Jadi sih dia terkadang nih Pak, pelebaran spread itu ini untuk yang belum ada posisi. Itu untuk ngerem. Saya kadang-kadang berarti ini kayak misalkan dalam kondisi tren turun gitu ya. Tren turun nih biasanya kalau memang trennya turun nih spreadnya normal nih. Nah pas dia naik spreadnya melebar. Biasanya. Nggak selalu sih tapi biasanya gitu. Jadi kalau pas lagi begini turun terus dia naik, saya agak jangan nge-buy dulu deh. Tunggu sampai spreadnya normal dulu. Lagian kalau kita ambil kan kita buy-nya tinggi banget kita dapatnya. Jadi itu kenapa juga MetaTrader-nya begini. Nah itu juga jadi saran saya kalau teman-teman trading ya, kalau pas ambil posisi bagusnya sih di PC, jangan di HP. Requote termasuk strategi broker juga. Requote itu kalau sekarang sih jarang ya Pak. Kalau yang broker yang ini Pak, broker yang kalau Bapak lihat di sini ya dia market execution itu requote nyaris nggak akan terjadi. Kenapa? Kalau yang market execution itu yang dilihat itu hanya ini aja nih. Kalau yang di atasnya masih instant execution, dia juga memperhatikan ini. Jadi misalkan sekarang lagi 1762 gitu ya. 1762.030 gitu. Terus Bapak klik di harga itu, di server ternyata 1763 atau 6 kalau sekarang lagi ini cepat ya. Sekarang lagi 1762.766 kenceng dia. Bisa aja 30 lah Pak ya, bisa 30. Bapak klik kan ada perjalanan waktu ke server Pak.
jalan server, detik tuh kan. Kalau di server ternyata udah bukan 30 lagi, dia kan kemudian kirim balik nih ke kita sini. Bentuknya dia bilang requote, meminta kita untuk minta harga baru. Itu kalau dulu tuh di pakai telepon, mau udah telepon, pas saya angkat telepon, DQ goal gitu. Terus si dealernya akan sebutin yang 2 digit terakhir. Kalau kami masih 2 digit, 39, dia bilang kan 40 80 misalnya, 40 80. Dia tunggu tuh, dia kasih waktu ke kita 3 detik. Kalau saya bengong, dia langsung jawab out. Nah, itu tuh requote. Nah, ini juga sama, klik, dia kan jalan ke meta server, nanti balik lagi. Di meta server dicocokin, harganya sesuai nggak dengan yang diminta. Kalau nggak sesuai, dia akan balik lagi dengan namanya requote. Kalau market execution nggak, market execution dia cuma lihat, Bapak ini mau nge-sell tuh buy, oke sell, set, dia mau sell, dia langsung kasih harga, jebret, dah beres. Jadi kalau yang pakai market execution udah pasti nggak ada requote. Kalau terjadi requote, mungkin servernya lagi masalah. Servernya mungkin lagi mati atau lagi nge-hang, itu yang menyebabkan Bapak nggak dapat posisi. Kalau apakah itu strategi? Saya rasa sih bukan. Karena kalau kita lihat lagi requote tadi itu sebenarnya juga bentuk pemberitahuan ya Mbak. Kalau harganya udah nggak di situ gitu. Iya, bisa jadi. Nah, kemudian kalau yang dengan digit yang banyak gitu ya, misalkan gold yang 3 digit atau forex yang 5 digit, itu kalau dia masih pakai instant execution, wah itu Bapak nggak bakal bisa dapat order. Saya rasa sih nggak bakal bisa dapat order. Karena kan harganya dinamis tuh, cepet jalannya cepet banget. Kalau goldnya baru 2 digit, terus forexnya masih 4 digit, nah itu sih masih mungkin dapat harga. Tapi ya tetap aja dalam keadaan yang cepat terjadi requote. Iya. Kalau dulu sih saya suka juga kena requote, itu kan artinya saya nggak, kan begitu. Kadang-kadang ada yang ngomel, saya ini pengen sell. Itu biasanya kan pas dia lagi turun begini, pas dia lagi di sini dia pas dia kena requote di sini, harga turunnya nggak. Ngomel dia, wah saya tadi harusnya dapat nih, sekali dia klik plek balik gitu. Saya biasanya kalau saya kadang-kadang kalau kena requote, bagus ya broker saya ngerem saya untuk masuk. Kadang-kadang sih jadi bagus. Oke. Ini jatuh. Data itu ya. Ini udah lewat lumayan banyak nih. Mungkin ada pertanyaan berikutnya kita tampung ya. Nanti tanyain ke admin kita. Nanti kita masukin ke sesi edukasi Zero to Hero berikutnya, Mbak ya. Boleh Mbak? Ya boleh. Nah, oke. Nah, Bapak dan Ibu, itu tadi hal-hal yang perlu kita ketahui sebagai seorang trader nih tentang broker kita, tentang tempat yang melayani transaksi kita, Bapak dan Ibu. Jadi pastikan kita di tempat yang aman, benar ya Mbak ya? Ya, betul. Sehingga nanti kita trading itu merasa nyaman. Jadi bisa fokus untuk meraih profitnya aja, nggak kepikiran kayak dicurangi broker, kayak terus dapat reward, kayak harga yang relatif susah kita masuknya, terus spread yang terlalu besar itu tadi kita udah nggak mikir karena broker kita sudah amanah, sudah aman, kita trading cuman fokus ke mencari profit sebanyak-banyaknya aja. Nah, GKI Invest Bapak dan Ibu, ini udah tempat yang the best lah untuk Bapak dan Ibu nih. Seperti yang dibilang Bu Jenny tadi di atas nih. Nah, karena GKI Invest ini juga sudah mendapat kepercayaan dari mayoritas trader Bapak dan Ibu yang trading di broker lokal. Yang trading di broker lokal ini kan ada beberapa broker lokal dan GKI Invest ini satu broker yang memiliki nasabah terbanyak, benar ya Mbak ya? Ya. Di Indonesia. Itu artinya Bapak dan Ibu udah berada di tempat yang tepat. Tinggal Bapak dan Ibu fokus pada mendapatkan profit sebanyak-banyaknya dari tradingnya Bapak dan Ibu, karena profit berapapun dijamin pasti dibayar oleh GKI Invest. Nah Bapak dan Ibu, nah untuk pertemuan selanjutnya nanti di episode ketiga Zero to Hero kita ini adalah di hari Rabu Bapak dan Ibu, 7 Juli 2021. Nah, tapi Jumat nanti kita juga ada Money Talk Show yang nanti bertepatan dengan US Non-Farm Payroll. Ya Mbak ya? Ya, betul. Nah, di US Non-Farm Payroll seperti yang biasa ditunggu-tunggu nasabah GK Pontianak, kita ada trading bareng Mbak Mitra. Benar ya Mbak? Iya, ya. Nah, itu Bapak dan Ibu, itu yang sampai hari ini tetap selalu ditanyain.
Mas kapan training bareng? Mas kapan training bareng? Nah itu. Jadi Jumat nanti pastikan Bapak dan Ibu punya waktu, siapkan waktunya, kita akan mulai lebih awal, itu jam 7 kita udah start ya Mbak? Ya. Nah kita akan persiapan juga masuk ke pasar bareng-bareng nih. Nah ini Mbak Nitra ada masuk nih. Apa itu tadi? Saya telepon deh. Nah Bapak dan Ibu yang mau trading, tunggu aja deh hari Senin, hari Jumat nanti. Jadi kalau mau ikut sekarang ini kita udah berakhir nih. Jadi nanti kapan Mbak Nitra keluar, Bapak dan Ibu nggak tahu. Jadi Bapak dan Ibu pastikan aja dulu waktunya pas. Nah kita trading bareng-bareng, benar ya Mbak ya? Ya betul. Nah, dan Bapak dan Ibu yang punya keluarga, saudara atau kenalan, Bapak dan Ibu boleh ajak ikut bareng di edukasi kita Zero to Hero ini, karena kita ngajak beliau untuk belajar sama-sama supaya membantu beliau menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin kita perbuat nih, kayak karena kurangnya pengetahuan kita tadi ya tentang banyak hal. Dari episode 1 kemarin kita udah bahas, dan ini di episode 2 juga tentang legalitas broker, terus keamanannya. Itu perlu juga diedukasi kepada rekan-rekan kita, kenalan kita, keluarga kita yang mau belajar tentang forex, supaya bisa belajar dengan benar Bapak dan Ibu. Nah baik, terima kasih banyak Mbak Nitra sudah meluangkan waktunya ya, sudah menambah ilmu pengetahuan kita tentang dunia trading ini. Semoga selalu bermanfaat untuk kita semua ya Mbak ya. Ya, amin. Amin. Nah, terima kasih juga Bapak dan Ibu yang sudah bergabung meramaikan webinar malam hari ini. Semoga webinar kita bisa menjangkau lebih banyak orang, supaya semua orang bisa belajar trading dengan benar. Saya selaku host webinar Zero to Hero malam hari ini, mohon undur diri Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam webinar ini. Mari kita jaga kesehatan selalu, tetap terapkan protokol kesehatan, ikuti vaksin jika tersedia ya di daerah Bapak dan Ibu. Mari kita kendalikan diri supaya bisa turut mengendalikan laju perkembangan COVID ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam. Salam withdrawal luar biasa.